Satu, hanya di Metro TV Jawa Timur. Halo selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Dialog Metro TV Jawa Timur Inspirasi Pagi bersama saya Amanda Manuputi. Kalau kita bicara mengenai internet, saat ini internet makin dekat dengan masyarakat. Hampir semua orang saat ini sudah sangat akrab dengan internet. Salah satunya melalui manfaat-manfaat yang dapat diberikan internet, salah satunya adalah orang saat ini sudah semakin mudah untuk bisa mendapatkan kebutuhannya. Dan hal inilah yang mendorong berkembangnya bisnis online. Bisnis online saat ini juga sudah semakin menjamur. Lalu seperti apa sebenarnya bisnis online tersebut dan bagaimana pula perkembangannya serta bagaimana prospeknya dalam masyarakat kita saat ini, bersama kita akan bahas dalam program Dialog Inspirasi Pagi yang mengangkat tema tentang onlinepreneurship. Dan pemirsa, inilah Inspirasi Pagi. Bisnis online semakin booming selama beberapa tahun terakhir. Peluang yang menjanjikan dan tidak terikat dengan tempat membuat bisnis ini banyak dilirik. Salah satu usaha yang memilih bergerak di bidang online adalah Purfu Natural Body Care. Tingginya minat masyarakat di dunia online juga mendorong berkembangnya bisnis online. Bisnis online bisa dimaknai sebagai sebuah kegiatan bisnis yang dilakukan secara online dengan menggunakan perangkat komputer yang tersambung ke jaringan internet. Dengan cara ini, seorang pebisnis bisa menggapai pelanggannya dimanapun berada. Peluang inilah yang ditangkap oleh Laila Asri, CEO dan founder Purfu International. Meski tidak memiliki latar belakang pendidikan farmasi maupun kimia, alumni jurusan manajemen pemasaran Universitas Airlangga Surabaya ini merasa tertantang untuk menekuni dunia bisnis online. Di sini, ia menjual kosmetik dan produk perawatan tubuh alami. Purfu sendiri itu adalah sebetulnya basicnya adalah bisnis body care. Jadi kita memiliki produk-produk perawatan tubuh asli Indonesia, kita produksi sendiri. Kemudian cara penjualannya yang memang sejak awal kita sangat concern dengan penjualan online. Jadi sejak awal Purfu sendiri itu kita jual secara online, awalnya melalui blog, kemudian sekarang sudah memiliki toko online profesional dan juga melalui sosial media. Dengan bisnis online, produk yang ia pasarkan itu kini telah menjadi bisnis dengan banyak anggota dan pelanggan yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari Surabaya, Subhan Ali, Metro TV. Dan untuk lebih lanjut membahas tema kita pada pagi hari ini, saat ini di studio Metro TV Jawa Timur, saya sudah ditemani oleh dua narasumber yang cantik-cantik. Saya perkenalkan satu persatu, ada Mbak Laila Asri, yang tadi kita saksikan di layar tuh ini tadi, selaku CEO dari Purfu International Surabaya. Selamat pagi Mbak Laila. Dan juga ada Mbak Anastasia Megawati, mahasiswi, tapi dia adalah pengelola akun My Mall Shop ya, di situs jejaring sosial. Mbak Anastasia, Mbak Mega ya, panggilannya Mbak Mega, selamat pagi. Kita bicara mengenai onlinepreneurship. Onlinepreneur saat ini sudah semakin ramai ya, dengan berkembangnya dunia internet di masyarakat. Mbak Laila dulu saya tanya, Anda adalah pengelola dari Purfu, itu adalah sejenis Body care. Body care. Produk perawatan. Sudah berapa lama? Awalnya kita dari 2007 September, jadi sekarang udah tahun ya. Dan itu memang dari awal pemasarannya sengaja digunakan lewat jalur online. Iya. Kenapa memilih jalur online pada saat itu? Ini produksi sendiri kan produksi sebenarnya? sendiri, ya. Yang pertama, alasan paling utama adalah karena cost pasti ya. Pada saat awal memulai bisnis kan modalnya juga nggak terlalu besar. Nah,
Kita kan berusaha untuk memikirkan cara pemasaran yang secara cost ringan, tapi itu juga efektif gitu. Nah, pada saat itu akhirnya kita kepikiran kenapa nggak kita pasarkan melalui online. Nah, awalnya itu kita pasarkan melalui blog. Kenapa blog? Karena itu free, gratis kan. Jadi saya belajar otodidak dari yang nggak bisa bikin blog, akhirnya bikin blog seperti itu, kemudian pasang produk di situ. Jadi awalnya sih sangat sederhana sekali ya blognya. Baru sekitar setelah jalan 2 tahunan baru kita mulai pakai toko online profesional yang seperti yang sekarang seperti itu. Ketika itu 2007, kalau kita bilang bahwa perkembangan dunia internet memang sudah mulai ramai, tapi 2007 kan belum terlalu booming ya pada saat itu. Kenapa? Bagaimana kemudian bisa mengukur untuk perkembangan bisnisnya? Ya. Karena saya bersama kita kan bisnisnya berdua ya, saya berdua dengan suami, dan kita juga banyak mempelajari di luar negeri itu seperti apa, dan kita juga melihat bahwa tren bisnis online itu akan semakin berkembang di Indonesia. Dan satu kunci di online itu adalah trust, kepercayaan, dan kepercayaan itu tidak bisa dibeli dengan uang, hanya bisa dibeli dengan waktu. Nah, makanya pada saat itu kita putuskan untuk terjun lebih awal di online, karena itu tadi, kepercayaan itu berusaha kita bangun sejak awal. Pada saat ibaratnya kalau semua orang sudah booming, sudah bisnis online, kita akan terlambat gitu. Salah satunya kalau kita ngomong di mesin pencari Google gitu ya. Kalau misalnya dengan kata-kata kunci tertentu, kalau itu tidak kita mulai sejak awal, itu akan susah gitu. Nah, sedangkan kalau kayak kita sekarang, kita sudah bisa dibilang mulai merasakan hasil dari benih yang kita tanam sejak 2007 gitu, seperti itu. Jadi kita melihat potensi yang luar biasa memang dari bisnis online ini. Saya ke Mbak Mega. Mbak Mega, kalau tadi Mbak Laila adalah produsen langsung ya, yang kemudian langsung masarkan. Kalau Mbak Mega adalah reseller ya. Reseller di My Mall Shop ini adalah sebuah akun belanja online di situs jejaring sosial Facebook. Sejak kapan mulai jadi reseller di Facebook seperti itu? Saya sudah mulai sejak tahun 2010. 2010, berarti ini sudah jalan 2 tahun ya? Iya. Apa saja sih yang dijual kalau di My Mall Shop ini? Kalau di My Mall Shop itu ada beberapa, cuma yang sering dipesan gitu kan, itu seperti soft lens, terus hand body, seperti itu. Oke, kalau kemudian Anda menjadi reseller, dapat barangnya dari mana kemudian? Barangnya dari produsen, tetapi kita dapatnya yang dari Jakarta, mencari produsen melalui online juga. Idenya bahwa aku mau nyoba reseller nih, itu karena hobi pertama kali kan, hobi itu suka belanja online juga, terus setelah dicari-cari kok kayaknya menarik gitu kan, terus ya ada keinginan di situ jadi reseller. Menguntungkan nggak? Menguntungkan sih. Karena kan kalau kita bicara mengenai reseller, modalnya juga tidak banyak ya, Iya. bahkan mungkin tanpa modal, bayar dulu baru kemudian jadi perantara seperti itu. Terus bagaimana kemudian bisa menjaga atau mendapatkan pelanggan di awal-awal untuk meyakinkan orang, aku bisa terpercaya kok. Tadi kan kata Mbak Laila, modalnya bisnis online ini trust loh gitu loh. Ya kayak Mbak Laila tadi bilang, modalnya emang kepercayaan ya Mbak. Jadi kita itu harus ya sama pelanggan harus yang deket gitu kan pertama kali, jadi nggak asal ngomong gitu aja. Jadi harus mendapatkan hatinya kepercayaan pelanggannya dulu gitu. Awalnya mulainya dari siapa? Awalnya langsung buka di Facebooknya, langsung buat, terus langsung pertama sih teman-teman dulu, teman-teman kuliah, teman-teman sekolah gitu. Baik, kita jeda terlebih dahulu, nanti kita akan sambung dialognya di segmen berikutnya. Dan pemirsa, kami mengundang Anda untuk ikut bergabung bersama kami di nomor telepon 0315613369. Inspirasi Pagi segera kembali. Mengiringi kemajuan Jawa Timur untuk kejayaan Indonesia. Setelah menjalani aktivitas yang padat di tengah hingar-bingar kota, ini tiba saatnya untuk melepas penat. Menghabiskan waktu akhir pekan di kota wisata Batu. Mencoba beragam keunikan objek wisata kota Apel ini dengan sungguhan yang khas. Tak ketinggalan alunan nada biola yang memberikan relaksasi tersendiri. Nikmati akhir pekan ini bersama Traveler, episode The Pleasure of Batu
hanya di Metro TV Jawa Timur. Oke, kita mulai lagi dialognya, dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Pagi. Kita masih membahas soal online entrepreneurship bersama dua orang online trainer di sini. Ada Mbak Laila dan juga Mbak Mega. Sebelum kita lanjutkan, kita sapa ada penelpon yang telah bergabung. Selamat pagi. Dengan siapa? Dengan Feni. Ya, silakan Mbak Feni. Saya mau tanya untuk Mbak yang Purvu, maaf saya lupa namanya. Itu untuk promosi triknya bagaimana ya Mbak? Karena untuk saat ini kan banyak toko online, kemudian kan supaya kita dikenal orang itu kita harus promote diri kita gitu. Mbak Feni juga usaha online nggak sih? Saya baru mulai usaha, tapi jenisnya nggak sama dengan dengan Mbak Laila. Ya, gitu. Usahanya di bidang apa kalau boleh tahu? Jewelry. Buat sendiri, produsen atau reseller? Reseller. Ya. Baik, kalau begitu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Feni. Baik, kita langsung bahas Mbak Laila. Ini pertanyaan buat Anda, bagaimana nih trik promosinya? Karena kan Mbak Laila mengembangkan sebuah produk yang benar-benar baru ya, brand new, memperkenalkan kepada orang melalui internet. Pasti susah untuk minimal untuk orang percaya dulu ini produk apa kok tiba-tiba muncul sampai kemudian bisa mempertahankan itu. Promosinya bagaimana? Pada saat awal gitu kita banyak promosi ke seperti milis-milis yang memang milis-milis yang sesuai dengan target market kita ya. Jadi tidak semua milis, memang pasar kita kan perempuan usia 25-35 yang tinggal di perkotaan seperti itu. Jadi kita sesuaikan promosinya. Kemudian di samping melalui online kita juga ada promosi secara offline. Jadi kita mengikuti kayak pameran-pameran seperti itu, dan itu kita termasuk cukup rutin untuk mengikuti pameran karena biar bagaimanapun ada saja customer yang mereka ingin coba dulu produknya seperti itu. Walaupun juga di online sendiri mereka juga kadang ada yang nanya, Mbak kalau mau coba gimana dan segala macam. Jadi kita sarankan coba aja dulu, beli satu dulu, kalau memang cocok silahkan diteruskan seperti itu. Jadi awalnya sih seperti itu ya. Dan justru malah semakin kesini orang ya karena itu tadi, karena mereka sudah trust, sudah percaya, kemudian alamat kantor kita itu kita cantumkan sangat jelas, kemudian nomor telepon juga jelas. Jadi kalaupun misalnya mereka pesen dan barang tidak kita kirim, mereka bisa datang ke kantor kita langsung seperti itu. Jadi promosi sih seperti itu, dari secara online kita promosi melalui sosial media juga di Facebook, Twitter seperti itu. Kemudian secara offline pun kita juga rajin ikut pameran. Offline itu tetap penting ya, tetap penting karena itu awareness juga ya. Karena kan biar bagaimanapun walaupun secara tren memang meningkat pembeli online, tapi juga masih banyak customer yang ibaratnya customer offline gitu, yang mereka juga butuh untuk tahu secara langsung produk itu sendiri gitu. Kalau misalnya saya nanya ke Mbak Mega, Mbak Feni yang menelpon barusan dia juga reseller nih. Kalau Mbak Mega tadi sempat bilang awalnya mulai dari teman-teman. Kalau saat ini sudah seperti apa untuk mungkin memperluas promosinya biar menjangkau tidak sekedar teman-teman lagi? Kalau memperluas promosi dari jejaring Facebook kan otomatis mereka yang punya teman juga add di Facebook juga, terus saya juga mencari orang terus saya add gitu kan, terus promosinya juga di Twitter gitu. Ada nggak sih yang secara sengaja, bukannya Mbak yang datang mencari, tapi mereka yang sengaja datang untuk masuk ke My Mall Shop untuk kemudian mulai memesan seperti itu? Ada ya, banyak ada. Kah? Lumayan. Lalu kemudian kalau kita bicara mengenai bisnis online, ketika kemudian sudah ada aware dari masyarakat, pemesanan pasti sudah banyak. Omsetnya sudah bisa sampai berapa Mbak Laila? Yang pasti lumayan. Pasti lumayan karena kan kita juga sekarang sudah ada outlet seperti itu, dan untuk itu tadi, untuk membantu di penjualan online kita juga memperluas jaringan distribusi kita. Jadi kita juga ada di beberapa retail shop baik itu di Surabaya maupun di Jakarta, karena customer kita juga banyak sekali yang dari Jabodetabek ya. Seperti itu. Jadi kita juga berusaha untuk memperluas distribusi. Jadi saya tidak mengatakan bahwa online dan offline itu terpisah. Itu kalau misalnya kita gabungkan dan itu terpadu, itu sangat luar biasa. Iya betul. Karena market online dan market offline kita bisa dapat semua, dan memang rata-rata customer yang awalnya tidak percaya dia datang ke outlet, dia coba produk, nextnya dia akan beli online karena kita juga memberikan kemudahan kan, kayak misalnya
gratis ongkos kirim seluruh Indonesia tanpa minimum order. Kemudian yang Surabaya dan Jakarta itu bisa cash on delivery. Jadi dia pesan barang bayar di tempat seperti itu. Jadi kemudahan-kemudahan seperti itu yang akhirnya membuat orang yang tadinya offline kemudian dia beralih ke online. Oke. Kalau Mbak Mega jangan bilang lumayan. Penghasilannya Mbak Mega itu sampai kira-kira kalau kisarannya nih, Mbak Mega kan masih kuliah. Iya. Kemudian paling tidak ini bisa sangat bermanfaat lah ya buat anak kuliah, nambah-nambah uang. Bisa sampai berapa sih kalau dari hasil menjual secara online ini? Itu hasilnya dari per bulan atau gimana, Pak? Biasanya berapa kalau rata-rata per bulan bisa dapat sampai berapa? Kalau misalkan rata-rata per bulan itu kan, kalau aku kan masih kuliah gini kan, jadi nggak terlalu pasti. Cuma kalau misalkan ada beberapa gitu bisa sampai 200 gitu, Pak. 200 300. Iya. Nah, itu lumayan untuk menambah uang jajan. Mbak, kalau kita bicara mengenai produk Purfu itu sendiri, Mbak menjual sebuah produk yang benar-benar baru dengan bahasa yang asing dan tidak terlalu akrab di masyarakat. Bahasa Perancis penggunaan Purfu itu sendiri juga tidak terlalu familiar untuk masyarakat secara umum. Beda kalau kita menggunakan bahasa Inggris. Saat ini Purfu sudah dikenal, kalau kita bilang di Indonesia pemesanan paling jauh bisa sampai kemana? Kita selama ini customer kita itu sudah mulai dari Aceh sampai Papua. Jadi Aceh, Papua, kemudian kayak Kalimantan, bahkan sampai ke luar negeri. Kita beberapa kali ada customer di Jeddah, kemudian di Malaysia, kemudian di Filipina seperti itu. Jadi ternyata justru nama itu tadi yang memang sengaja kita tidak pakai nama Indonesia itu sebetulnya alasannya lebih ke alasan marketing, karena orang Indonesia cenderung lebih aware dengan produk-produk yang namanya asing gitu. Walaupun sebetulnya produk Indonesia. Kemudian tapi pemilihan nama Purfu sendiri itu kan dari bahasa Perancis, artinya untuk Anda. Memang untuk Anda di sini adalah sebetulnya ini adalah idealisme kita bahwa Indonesia ini kan negara yang sangat kaya ya, negara yang sangat luar biasa. Makanya kenapa kita pakai nama untuk Anda adalah untuk Indonesia. Karena kita melihat potensi Indonesia, sumber daya alam untuk kosmetik itu sangat luar biasa. Tapi selama ini hanya diekspor mentah. Kenapa nggak kita olah sendiri gitu? Jadi walaupun namanya asing tapi ibaratnya darahnya itu adalah darah Indonesia, semangatnya adalah semangat Indonesia, dan kita pengen bawa Purfu ini menjadi kebanggaan Indonesia di mata dunia. Makanya namanya Purfu supaya kesannya global. Walaupun sebenarnya ini adalah produk tradisional sendiri ya. Mbak Mega, kalau Mbak Mega produk yang dijual itu produk Indonesia atau impor sih? Produknya produk impor. Produk impor. Dan itu menarik minat banyak orang nggak? Lumayan, Mbak, karena yang saya jual itu kan juga ada dijual di mall-mall kan. Tetapi kalau saya jualnya harganya lebih miring gitu aja. Selisihnya sampai berapa? Selisihnya sampai 10-20 ribu ya. 10 sampai 20 ribu. Itu adalah potongan yang didapatkan dari agen langsungnya. Dari yang dijual di mall-mallnya itu. Dari yang dijual di mall. Berarti kalau kayak gitu keuntungan Mbak Mega bisa sampai berapa sih kalau boleh tahu? Keuntungannya untuk per produk bisa selisihnya berapa harganya? 10 sampai 25 ada. 10 sampai 25, lumayan ya. Iya. Baik, kita jeda sekali lagi. Nanti juga kita akan bahas mengenai bagaimana sih kalau misalnya ada orang yang ingin untuk memulai usaha di bidang online. Kita akan bahas terlebih lanjut di segmen berikutnya. Pemirsa, kami tetap mengundang Anda untuk ikut bergabung bersama kami di nomor telepon 0315613369. Padat di tengah hingar-bingar kota, ini tiba saatnya untuk melepas penat. Menghabiskan waktu akhir pekan di kota wisata Batu. Mencoba beragam keunikan objek wisata kota Apel ini dengan sungguhan yang khas. Tak ketinggalan alunan nada biola yang memberikan relaksasi tersendiri. Nikmati akhir pekan ini bersama Traveler, episode The Pleasure of Batu, hanya di Metro TV, Jawa Timur. MHI bukan sekedar berita di permukaan. MHI mendalami berbagai peristiwa yang layak menjadi berita. MHI memberi dampak pada masyarakat, membuat kebijakan, dan pengambil keputusan. Lebih dari sekedar berita untuk cerdaskan bangsa. MHI Metro hari ini, setiap hari jam 5 sore. Nggak bisa ya.
Kita mulai lagi pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Pagi, masih membahas mengenai online entrepreneurship. Mbak, kita ngobrol lagi mengenai online trainer ini sendiri. Online trainer ini mungkin saat ini sudah sangat menjamur ya, sudah banyak saingannya. Tetapi untuk bisa benar-benar serius menekuni sebuah bidang ini yang ternyata memang bisa sangat menguntungkan seperti itu, sebenarnya dibutuhkan keseriusan seperti itu. Mbak Lela sendiri melihat soal online trainer saat ini di Indonesia khususnya, atau di Jawa Timur mungkin spesifiknya seperti apa sih? Saya lihat sih sekarang memang trennya udah meningkat ya. Jadi karena memang secara karakter sendiri online itu kan memang memudahkan. Secara cost juga murah sekali. Kemudian siapapun bisa masuk di situ asalkan mau belajar tentang online seperti itu. Kalau mau jualan lewat toko online sekarang template-nya juga sudah banyak gitu. Kita tinggal bayar nggak sampai 500.000 per tahun itu sudah bisa punya toko online sendiri. Kalau misalnya lewat Facebook malah lebih free lagi seperti itu kan. Jadi siapapun memang bisa. Tapi memang kalau saya melihat dari sejak kita menjalankan dari 2007 sampai sekarang, online ataupun offline sebetulnya tidak ada bedanya. Apapun itu, kalau memang kita mau serius, ya memang harus diseriusin. Salah satunya misalnya soal stok seperti itu, kemudian soal delivery pengiriman, kemudian soal kecepatan respons pada saat kita sama dengan misalnya kita datang ke toko. Pada saat kita lihat-lihat tidak ada satupun tidak dilayani, kita kan juga pasti akan pindah ke toko yang lain. Online pun juga sama, apalagi online hanya dalam hitungan detik mereka bisa pindah ke toko online yang lain seperti itu kan. Jadi kecepatan respons kita melayani itu juga sangat penting sekali. Baik. Seperti itu. Sebelum ke Mbak Mega, kita sapa penelpon lagi. Ada Mbak Yana yang sudah bergabung. Mbak Yana, selamat pagi. Pagi, Silahkan. Iya, iya mau sharing aja, mau sharing. Apa namanya? Saya juga pengusaha online ya. Cuman kalau tadi kan kata Mbak yang pakai jurut siapa? Mbak Laila. Oh iya Mbak Laila, sorry Mbak Laila. Nah kalau Mbak Laila kan lebih berpikir ekspor ya. Kalau saya sih lebih senang, menurut saya potensi Indonesia itu udah kelelahan gitu, melayani yang Indonesia aja saya sudah cukup kelelahan gitu. Mbak Yana sendiri, jadi reseller atau produksi sendiri? Menariknya di sini ya, tadinya saya di Kalimantan saya reseller, terus saya ikut suami ke Jawa Timur, terus ternyata ya banyak sekali potensi di Timur yang sampai bingung gitu yang mana semuanya. Semuanya bisa dijual. Baik, Mbak Yana, terima kasih telah bergabung bersama kami. Selanjutnya ada Mbak Dian, selamat pagi. Mbak Dian? Halo Mbak Dian. Iya, halo. Iya, silakan Mbak Dian. Iya, saya mau nanya sama Mbak Lela sama Mbak Anastasia. Saya juga online seller juga. Ini kan Facebook itu begitu ramainya dengan barang-barang yang sejenis. Terkadang ketika kita punya Facebook berjualan online, banyak yang tag barang-barang yang serupa. Terus kadang karena saya reseller, saya ngambil di produsen, kadang beberapa orang itu mengambil barang yang sama, fotonya juga sama. Yang ingin saya tanyakan, mungkin ada tips dan trik dari Mbak Lela sama Mbak Anastasia, gimana supaya pelanggan itu tetap trust ke kita bahwa barang kita adalah barang yang istilahnya lebih murah dan dipercaya. Mbak Dian, reseller jualan apa nih? Kebetulan saya jualan branded. Oh baik, kalau begitu. Terima kasih Mbak Dian telah bergabung bersama kami. Sharing tadi dari Mbak Yana dan juga Mbak Dian minta tips. Mbak Dian mungkin seperti Mbak Mega ya, jualannya lewat Facebook, tapi dia untuk online branding seperti itu. Silakan mungkin Mbak Lela bisa ditanggapi. Mbak Lela bisa tanggapi untuk Mbak Yana terlebih dahulu. Oke. Tadi kalau misalnya dari Mbak Yana, sebetulnya pada saat ini fokusnya Purfu belum ke ekspor sebetulnya ya. Kita memang masih fokus di pasar Indonesia. Walaupun kita juga tidak mungkin menolak kalau misalnya ada pesanan dari luar negeri seperti itu. Jadi memang secara market Indonesia ini luar biasa, dan secara potensi kayak sekarang kan sudah ramai tentang customer 3000 seperti itu dan segala macam, dan memang potensi Indonesia ini sangat besar kalau memang kita mau menggarap serius seperti itu. Kemudian kalau untuk Mbak Dian, kumpulan barang-barang sendiri biar memang, tetap unik ya di mata, betul, spesial di mata karena pelanggan. Memang
kebetulan kan saya juga ada bisnis lain yang memang distributor juga, dan ada beberapa distributor yang menjual barang yang sama seperti itu. Memang kalau dari sisi salah satu yang bisa kita angkat, ya berarti yang kita jadikan sebagai diferensiasi atau keunikan kita, dan mungkin dari sisi pelayanan, kecepatan pelayanan seperti itu. Kadang saya pernah beli misalnya satu produk baju bayi misalnya, sebetulnya kan banyak banget ya di Facebook kalau baju branded bayi seperti itu saya nanya lama banget nggak ada tanggapan gitu ya, akhirnya kan kita pindah lagi ke yang lain. Nah, kalau memang misalnya mau serius di online, walaupun barangnya sama tapi kecepatan kita merespon itu sangat menentukan sekali. Kemudian ketersediaan barang, jangan sampai yang sudah difoto itu barangnya nggak ada, ternyata tiba-tiba ternyata habis seperti itu. Dan kelengkapan informasi, jadi misalnya ada satu foto produk, kelengkapan jadi misalnya produk itu ukurannya ada berapa aja, harganya berapa, kalau mau pesan bagaimana, itu akan jauh lebih memudahkan daripada cuma sekedar foto aja. Dan itu kan juga memudahkan buat kita kan untuk merespon. Kalau dari Mbak Mega mungkin terakhir tipsnya seperti apa? Kalau untuk promosi ya Mbak tadi ya, kalau tipsnya seperti Mbak Lala tadi juga, kalau misalkan kita beli barang itu harus ada spesifikasinya ya Mbak ya, ada spesifikasi barang supaya nanti kalau customer beli itu nggak bingung. Terus kecepatan juga itu juga penting, karena kalau misalkan customernya mau beli tapi nggak ada tanggapan ya jadinya males gitu. Berarti harus rajin online dong ya, nggak boleh ditinggal ini. Kalau online shopnya. Maksudnya tadi saya bilang sama seperti halnya sebenarnya sama seperti kita buka toko biasa lah. Kalau memang kita sudah niat tokonya itu dibuka, ya harus ada yang nungguin gitu kan. Jangan sampai tokonya dibuka tapi tidak ada siapapun di situ. Jadi memang itu harus diperhatikan. Kayak misalnya contoh status YM-nya aktif online tapi tidak ada respon. Itu kan sama, mending dimatiin gitu kan, seperti itu. Baik, kalau begitu. Waktu sangat terbatas, padahal banyak sekali yang masih harus kita bicarakan. Tapi terima kasih sekali lagi kepada Mbak Laila Asri selaku CEO Purvu International Surabaya, dan juga Mbak Anastasia Megawati selaku pengelola akun My Mall Shop di situs jejaring sosial, sharing mengenai online entrepreneurship. Sekarang masih semakin meluas di masyarakat, tetapi semoga bisa bermanfaat bagi penonton Metro TV. Demikianlah tadi dialog kita mengenai online entrepreneurship, dan semoga bagi Anda yang sudah menekuni ataupun akan menekuni tips-tips yang diberikan oleh Mbak Mega maupun Mbak Laila bisa Anda gunakan. Karena kata Mbak Laila tadi, kalau toko sudah dibuka selalu harus ada yang jaga, itu salah satu kuncinya. Dan juga yang terutama adalah karena ini online, jagalah kepercayaan dari pelanggan Anda. Demikianlah program Inspirasi Pagi, terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa.